Jadi ada dua macam iman di sini, dua macam iman, yaitu pertama iman yang kecil atau iman yang rendah tingkatannya adalah iman yang melihat, membuktikan, dan kemudian percaya seperti imannya Thomas. Kemudian ada iman yang lebih tinggi lagi, iman yang berkenan sama Tuhan, iman yang luar biasa, yaitu tidak melihat, tidak membuktikan, tapi dia percaya. Nah, ini seringkali disebut imannya Abraham. Ya, jadi ada iman Thomas dan ada imannya Abraham. Firman Tuhan berkata orang yang tidak melihat, tidak membuktikan, tapi dia percaya, dia berbahagia. Ya, berbahagia. Nah, jadi Alkitab banyak menulis kata-kata berbahagia. Ya, berbahagia. Nah, baik itu seperti dalam Injil Matius, yaitu khotbah di bukit, Yesus berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang memiliki kerajaan surga. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran, karena mereka akan memiliki kerajaan surga. Nah, jadi Tuhan Yesus berkata berbahagia, berbahagia. Ya. Nah, demikian di dalam Injil Yohanes pasal 20 ini dikatakan berbahagialah orang yang tidak melihat, tapi percaya. Nah, karena itu kita harus memiliki iman, ya, yang lebih baik lagi daripada Thomas. Ya, bukan iman yang harus melihat, harus membuktikan, berpercaya, tapi iman yang mendengarkan firman Tuhan, ya, tapi percaya. Ya. Karena itu dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah percaya, ya, kepada apa yang tidak dilihat, ya, berharap, ya, kepada sesuatu yang tidak terlihat. Nah, yaitu melihat atau berharap, ya, didasarkan kepada apa yang ditulis oleh Alkitab, oleh firman Tuhan. Nah, jadi firman Tuhan inilah yang menjadi dasar, yang menjadi kekuatan, yang menjadi buktinya. Apa yang ditulis oleh Alkitab, oleh firman Tuhan ini, ya, walaupun tidak dilihat, walaupun tidak dibuktikan, tapi percaya, itulah iman. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi iman itu datangnya dari firman Tuhan, ya, datangnya dari Alkitab, kitab suci, firman Tuhan. Karena itu kita perlu membaca firman Tuhan, perlu mendengarkan firman Tuhan, perlu mempelajari firman Tuhan, supaya iman kita bertumbuh, supaya kita memiliki iman. Nah, jadi di sini iman Thomas, ya, dia masih iman yang masih rendah, ya, iman yang masih kecil, ya. Nah, karena itu apabila kita imannya masih seperti iman Thomas, maka iman kita harus bertumbuh. Ya, kita berkata, mengajarkan bahwa iman kita harus bertumbuh. Artinya kita dari iman Thomas bertumbuh kepada iman Abraham, kepada iman yang lebih besar lagi, ya. Nah, contoh tidak melihat tapi percaya, contoh. Kita tidak pernah melihat surga, ya. Tidak pernah melihat surga, tapi kita percaya ada surga. Nah, percaya, dan kita juga tidak perlu membuktikan, oh, saya harus nyampe ke surga, saya harus jalan-jalan di surga, saya harus pegang barang-barang yang ada di surga, baru saya percaya. Nah, ini contoh. Nah, tapi kita percaya bahwa ada surga. Nah, itulah iman. Kata Tuhan Yesus, orang yang seperti itu berbahagia. Kemudian kita percaya sama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu ada. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah, adalah anak Allah, firman yang menjadi manusia. Walaupun kita belum pernah melihat Tuhan Yesus, walaupun kita belum pernah ketemu Tuhan Yesus, walaupun kita belum pernah ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus, walaupun kita belum pernah berjabat tangan atau memegang Tuhan Yesus, tapi kita percaya. Nah, itulah iman. Kenapa kita percaya? Karena kita percaya apa yang dikatakan oleh kitab suci, oleh Alkitab. Nah, itulah iman. Nah, kata Tuhan Yesus, orang-orang yang punya iman seperti itu, dia berbahagia, kata Tuhan Yesus. Bukan dia bodoh. Nah, kita tidak menulis, itu orang bodoh, ya, dia nggak melihat tapi dia percaya. Nah, tapi Alkitab menulis dia adalah orang yang berbahagia. Nah, orang yang berbahagia itu adalah orang yang diberkati. Ya, jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang diberkati. Orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang yang berbahagia. Nah, orang yang dihukum oleh Tuhan atau orang yang terkutuk itu adalah orang yang berduka cita, orang yang menderita, orang yang mengalami kesakitan, mengalami penderitaan. Nah, jadi orang yang berbahagia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Orang yang diberkati Tuhan artinya orang yang pintar, orang yang bijaksana adalah orang yang berbahagia. Maka di sini firman Tuhan berkata sama
Thomas, ya firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, ketika kita berdoa, kita percaya kita bisa mendapatkan apa yang kita minta. Nah, itulah iman. Ya, doanya belum dikabulkan, doanya belum didapatkan, tapi dia percaya dia bisa mendapatkan apa yang dia minta. Itulah iman. Nah, karena itu kalau orang yang tidak punya iman, dia harus selalu membuktikan, maka dia tidak akan bisa mengalami mujizat Tuhan. Dia tidak akan bisa mengalami hal-hal yang indah, yang ajaib, yang luar biasa bersama Tuhan, karena dia masih dibatasi oleh ketidakpercayaan. Ya, masih dibatasi oleh harus melihat dulu, harus dibuktikan dulu baru percaya. Nah, karena itu tinggalkanlah kebimbangan, tinggalkanlah iman seperti imannya Thomas, dan melangkah kepada iman yang lebih besar lagi, yaitu iman seperti Abraham. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.